bos-bos itu terlalu egois. Dan mereka terlalu bangga untuk menjadi bos. Dan kalau nggak salah, mantan bos kamu yang Farel itu juga terlalu arogan kan sama bawahannya? Maaf Bu, bagi saya nggak ada seorang bos pun yang bisa seperti Pak Farel. Walau Pak Edo berusaha keras seperti apapun, dia nggak akan mungkin menyaingi Pak Farel. Jadi maksud dokter saya bohong. Saya ngeliat sendiri ibu saya bergerak, Dok. Tolong kendalikan emosi Anda. Mungkin tadi hanya halusinasi Anda saja. Selamat ya, proyek itu jatuh lagi ke tangan Bapak. Perkenalkan, saya Frida dari Inferno. Inferno? Iya, mungkin Bapak kenal dengan Pak Edo, CEO kami. Edo Tanaya. Maaf, saya buru-buru. Saya permisi ya. Mari Pak. Ramah sekali dia. Dia memang pantas jadi nomor 1. Fit, di saat yang menyenangkan kayak gini, semua karyawan ada di sini. Hanya kamu yang gak ada. Ini ambil. Perusahaan memberikan bonus ke kamu. Bonus? Bu, saya ini kan anak baru di sini. Dan kayaknya karyawan lain nggak pernah dikasih bonus. Kok sekarang saya malah dikasih bonus sih, Bu? Karena perusahaan senang dengan cara kerja kamu. Udah ambil aja. Ini milik kamu kok. Saya ini kan sama sekali belum memberikan apa-apa sama perusahaan ini. Dan lagi pula, bukannya baru aja perusahaan ini kalah tender dengan Retro. Kok saya malah dikasih bonus? Daripada bikin saya bingung, mendingan Ibu jelasin aja ya. Apa maksud dari semua ini? Oke. Saya to the point aja. Saya ingin tahu semua tentang Retro. Bagaimana cara kerja Retro? Apa trik Pak Utama? Bagaimana cara kerja Farel? Apa yang disuka Farel dan apa yang dibenci Farel? Fit, kamu kan kerja di perusahaan ini. Jadi nggak ada salahnya kan kalau kamu membantu membesarkannya? Saya tahu, Bu. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Saya juga tahu, Fit. Waktu saya seumuran kamu dan waktu pertama kali saya terjun ke dunia kerja, menurut saya idealisme itu juga nomor 1. Ya, maklum lah. Namanya juga fresh graduated. Hal kayak gini nggak mempan juga buat saya. Tapi setelah saya tahu seluk-beluk kerja, ternyata hal kayak gini emang nggak bisa dihindari. Konyol aja kalau kita tetap bertahan pada prinsip, sedangkan orang lain enggak. Saya ini kan bukan seseorang yang lagi kesesat di hutan, yang benar-benar lagi kelaparan. Sampai-sampai saya harus makan makanan yang haram. Tapi kenyataannya saya masih di sini kan, Bu. Dan masih banyak pilihan. Maksud kamu? Pak Farel, mantan bos saya pernah bilang, kalau idealisme itu kadang-kadang perlu dilakukan. Kalau semua orang jatuh ke jurang, dan saya masih kekeh berpegangan pada akar pohon, apa saya juga termasuk orang yang aneh? Enggak kan? Percaya sama saya, Fit. Kalau kamu pengen tahu gimana sebenarnya dunia lingkungan kerja, ya sebenarnya seperti ini. Percayalah, Bu. Semakin jauh saya mengenal dunia kerja, saya akan semakin teguh memegang prinsip saya. Dan saya nggak mau sampai saya ke bawah arus. Kamu hebat ya. Kamu bisa banget megang prinsip kamu. Kalau orang mengalami tempahan hidup seberat saya, mungkin orang itu juga akan mati-matian memegang prinsipnya, Bu. Tapi kamu tahu kan kalau itu nggak mudah. Kebiasaan itu akan membuat semua hal menjadi mudah.
Sampai kapanpun, aku nggak akan mau melakukan ini, Bu Frida. Karena kebocoran kecil pasti akan menenggelamkan kapal yang besar sekalipun. Jadi kita akan tetap mempertahankan dia, Pak. Iya, kamu udah tahu jawabannya, Frida. Baik, Pak. Fitri. Fit, kamu mau kemana? Mau ke rumah sakit temenin ibu saya. Kalau gitu kamu bareng aja sama saya. Daripada kamu naik angkot, Gak apa-apa, Bu. Saya nggak mau ngerepotin. nggak ngerepotin kok. Bareng aja yuk. Saya naik angkot aja ya, Bu. Fitri, di dalam perusahaan itu emang saya atasan kamu. Tapi di luar perusahaan, ya saya juga bukan rekan kerja kamu lagi. Nggak apa-apa kok, lagian kan searah. Yuk. Maaf, Bu. Ya, di dalam sama di luar kantor sama aja. Saya nggak mau punya kepribadian yang berbeda. Untuk sukses itu, kita harus punya banyak kepribadian. Lihat saya. Buktinya saya bisa lebih berhasil daripada kamu. Maaf ya kalau buat kamu tersinggung. Tapi ini emang realistis kehidupan. Jangan tersinggung ya. Saya bisa ngelihat dari mata ibu. Ibu itu orangnya banyak beban. Dan suka sedih. Maaf, Bu. Sial, anak ini berani banget ternyata. Kalau bukan karena Edo yang minta, gue sih gak bakalan sudi punya anak buah kayak gini. Nah, sekarang karakter ibu itu tambah kelihatan. Ibu itu sekarang memang lagi banyak masalah kan. Maaf, Bu, saya lancang. Bu, saya permisi ya. Kenapa sih posisi gue kejepit banget? Di satu sisi bos gue itu nekan gue banget. Tapi anak buah gue nolak gue. Udah berhari-hari aku gak ditegur sama Alvin. Jadi gak nyaman kerja kayak gini. Mai. Ya. Aku pengen bicara sebentar sama kamu. Bisa? Soal apa ya, Vin? Ke ruangan aku aja. Kok masih di situ, Mai? Kenapa? Kamu takut ngobrol berdua sama aku di ruangan aku? Enggak kok. Mau ngomong apa, Vin? Kenapa? Kamu mau buru-buru pulang? Udah ditungguin sama suami kamu. Gini, Mai. Aku mau ngundang kamu sama suami kamu untuk makan malam besok. Buat apa? Aku mau pamitan sama kamu, Mai. Kamu mau kemana, Vin? Besok aja aku jelasin semuanya. Tapi kamu bisa kan? Kita makan malam bertiga besok di kafe depan kantor. Maya mana ya? Kantornya sudah sepi juga. Kok dia belum kelihatan juga ya? Mejanya juga udah kosong. Mana ya? Aku minta maaf ya. Ya, Mai. Ajar. Mas, Tunggu, Bram. Ini semua salah paham, Bram. kamu jangan emosi dong. Dengar ya, Mai.
Siapapun bakalan emosi kalau ngeliat istrinya pelukan sama orang lain. Dan kamu masih belum kapok juga ya? Mendingan kita selesaikan sekarang di luar. Ayo! Bram, aku bisa jelaskan semuanya, Bram. Mas, kamu tuh salah paham. Kamu dengerin saya dulu dong, Mas. Alvin itu mau ngundang kita besok untuk makan malam. Dia mau pamitan katanya. Iya, Bram. Dan aku juga meminta maaf sama kamu. Aku sadar, aku udah merusak rumah tangga orang. Dan kamu bisa pegang omongan aku kok. Aku gak akan pernah berhubungan lagi dengan Maya. Karena aku lusa udah meninggalkan Indonesia. Baik, kita pulang. Bram, Mas. Bram. Aku serius, Bram. Aku minta maaf. Oke. Walaupun kesalahan kamu sudah sangat fatal, tapi karena kamu sudah minta maaf, kamu saya maafin. Dan kamu, aku belum tentu bisa maafin kamu. Mailbox sih. Kamu masih lama nggak di sini? Maksud kamu apa sih, Tan? Kamu mau ngusir aku? Oh, enggak mas, bukan gitu. Kenapa sih? Kamu kok aneh banget? Gini Mos, benernya aku hari ini jam 10 nanti mau ada janji ketemuan sama om aku. Kemarin kok dia kayak mengusir aku. Jangan-jangan dia janjian lagi sama Nesa. Tristan, kenapa sih? Kamu gak jujur aja. Kalau misalkan kita ada masalah. Mana lagi? Ya, makasih ya, Bi. Nih, Pi, Rel. Mami itu hari ini tuh sengaja pulang cepet. Karena Mami mau nyiapin makanan spesial. Ya, hitung-hitung karena hari ini Retro itu menang tender. Makasih ya, Mi. Wah, Mami hebat nih. Kayaknya masakannya enak-enak nih, Mi. Baunya aja udah kayak gini ya, Pi. Ini bener nih. Semua ini masakannya Mami. Ya, emang sih, Pi. Sebagian ada yang beli. Yang mana yang beli di restoran? Yang itu tuh, Pi. Yang itu, ini sama ini, Pi. Kok banyak bener yang dari restoran? Nah, terus yang Mami bikin sendiri yang mana? Yang ini. Mi, cuma motong-motong. Ya, Mami. Kirain Ya, tapi sosis goreng ini kan Mami yang goreng. apa bedanya, Mi? Apa bedanya? Sosisnya kan udah jadi, tinggal digoreng. Semua orang juga bisa, Mi. Tapi tuh kenapa sih, Pi? Kok nggak menghargain Mami banget? Tujuan Mami tuh kan buat nyenengin Papi sama Farel. Iya, Mi. Papi kan cuma bercanda. Ya kan, Bi? Iya, Mi. Udahlah, maaf lah. Jangan ngambek dong. Yuk, kita makan. Enak. Ini Maya sama Bram belum pulang? Belum tuh, Pi. Kayaknya sih Maya lembur. Bram, Maya, langsung makan aja yuk, ditungguin. Mai,
Maya masih kenyang, Mama. Maya mau lihat Alif dulu ya. Saya mau mandi dulu, Mi. Mi, mereka berdua kenapa sih? Nggak tahu lah, Pi. Kok kayaknya Maya habis nangis ya? Mereka itu sebentar baikan, sebentar berantem. Baikan lagi, berantem lagi. Farel, nanti kalau kamu sudah berumah tangga, Papi nggak mau lihat kamu berantem sama Fitri. Ya? Mudah-mudahan ya, Pi. Bapak tahu kenapa Bapak saya undang ke sekolah? Anak saya badung lagi ya, Bu? Nggak tahu nih anak. Nurunin badung dari siapa lagi? Ya dari Papa lah. Dari siapa lagi? Ah, kalau gantengnya Papa ya kamu nggak sebut-sebut. Bandel sih tidak, Pak. Cuma akhir-akhir ini nilai juga sering merosot. Dan kalau di kelas, tidak konsen ikutin pelajaran. Dan sering ngantuk pula. Maaf, Pak. Maaf. Bikin malu Papa aja kamu. Bapak tahu kenapa Yuga sering ngantuk? Apa dia suka nonton TV sampai malam? Iya nih, Bu. Dia suka ikutin saya nonton sepak bola sampai malam. Tolong dong, Pak. Dikurangin nonton TV-nya. Iya, Bu. Saya juga baru berpikir bahwa ternyata siaran televisi itu bisa menimbulkan kekerasan pada anak, Bu. Maksud Bapak? Buktinya gini, Bu. Kalau saya lagi nonton siaran sepak bola, saya suka berantem tuh sama ibu saya yang mau nonton sinetron. Alhasil, ibu saya suka marah-marah. Saya suka dilempar pakai sapu, bantal, asbak. Itu kan sama aja. Siaran televisi bisa menimbulkan kekerasan pada anak. Itu sih lain, Pak. Saya pikir nonton acara yang menyesatkan. Ternyata cuma beda selera. Ya, tapi ibu tahu dong, siaran televisi zaman sekarang suka aneh-aneh, Bu. Anak-anak kecil zaman sekarang suka pacar-pacaran. Saya ngeri ini anak saya suka ketularan ntar. Ya, Bapak jangan menyalahkan TV dong. Kalau anak menonton yang tidak sesuai, ya Bapaklah yang harus tegas. Matikan TV atau larang anak untuk nonton. Beres kan? Itu kan fungsi jadi orang tua untuk memfilter pilihan anaknya. Iya juga sih, Bu. Ibu pinter ya? Ya pinter lah, Pak. Jangan guru BP. Emangnya Papa? Nah, ikut aja. Mungkin memang beginilah, Bu, produk anak yang dihasilkan dan dididik oleh orang tua yang single parent. Semenjak saya kerja kantoran, saya udah nggak punya waktu lagi untuk mengawasi dan mendidik anak saya. Mungkin kalau dia mempunyai seorang ibu, ibunya bisa mendidik anak saya menjadi lebih baik lagi. Pasti dia terharu deh. Siapa tahu habis ini dia mau gue lamar jadi ibu tirinya juga. Jadi, ibu ngerti kan perasaan saya? Ya, saya ngerti perasaan Bapak. Terus ibu nunggu apa lagi? Maksud Bapak? Maksudnya bujuk Papa saya. Biar Papa saya menikah sama Tante Nabila. Biar saya punya mama baru. Tante Nabila? Juga. Oh, Bapak sudah punya calon. Bagus dong. Mudah-mudahan lekas diresmikan ya, Pak. Ini anak ganggu gua aja. Udah tahu gue lagi ngerayu guru BP-nya. Bos. Tumben sekarang berangkatnya nggak bareng Tristan lagi. Tristan gimana? Masih sakit? Nggak tahu lah, Al. Loh, kok kamu nggak tahu? Sampai sekarang aku belum ketemu lagi sama Tristan. Di telepon juga nggak bisa, Mos. Kemana ya dia? Dia pernah cerita sesuatu nggak sama kamu? Enggak, Mos. Dia nggak bilang apa-apa sama aku. Kok aneh ya? Sikap dia juga berubah semenjak ada Nesa. Cewek masa lalunya itu. Tapi, masa iya, Mos?
dia tega ngelakuin ini sama kamu. Setahu aku ya, dia itu sayang banget sama kamu. Tristan juga berusaha ngeyakinin aku. Dia bilang kalau dia nggak bakalan balik lagi sama Nesa. Tapi Nesa tuh orangnya pantang menyerah. Lama-lama Tristan pasti nggak bisa ngendaliin perasaannya. Sabar ya, Mus. Aku tahu perasaan kamu kayak gimana. Kamu pasti sama bingungnya kayak waktu aku ditinggal Kayla. Iya ya, kita sama. Masalah aku ini juga sama kayak waktu Miska datang ngeganggu hubungan Farel sama Fitri. Tapi Mus, aku yakin kamu bisa bertahan kayak Fitri. Aku bertekad buat ngerebut Tristan lagi. Tapi masalahnya, ini beda sama masalahnya Fitri. Kalau dulu Farel yang tegas buat gak mau balik lagi sama Miska. Tapi sekarang Tristan, dia terlalu anak kecil dan gampang terpengaruh. Dia pasti gak tega kalau ngelihat Nesa mulai curhat terus nangis di depan dia. Sabar ya, Mus. Aku akan terus coba hubungi Tristan. Siapa tahu kalau aku yang telepon, dia mau ngangkat. Makasih ya, Al. Tapi sampai sekarang ini aku masih gak bisa ngerti. Apa salahku ini? Tiap kali aku mulai serius sama cowok, ujung-ujungnya pasti ditinggal. Cinta itu emang seperti benda tajam ya, Mus. Kalau kita nggak hati-hati, harapan kita bisa dilukai, Mus. Iya ya. Ternyata nasib kita tuh emang mirip. Halo. Oh, kamu Tama. Tristannya belum masuk, Om. Iya, dia sakit. Udah izin kok sama aku. Kenapa, Om? Presentasi nanti siang. Kalau gitu, biar aku aja yang presentasi nanti. Ya, Om. Makasih. Aku salut sama kamu, Mus. Aku yakin sekarang pasti perasaan kamu lagi nggak karuan gara-gara Tristan. Tapi kamu masih mau melindungi dia. Itulah yang namanya cinta, Al. Paul, makan permen mulu. Sehari habis berapa? 3 doang, Pak. 30? 30 kilo. Yang 3 batang lah, Pak. Nih, coba uang permen kamu kalau tiap hari kamu tabung. Selama setahun aja. Kalau misalnya dipecahin, kan bisa buat beli sepeda baru. Papa, selama ini ngerokok nggak? Enggak. Kalau Papa selama ini nggak ngerokok, berarti uangnya bisa ditabung dong. Terus bisa beli mobil. Tapi kok sekarang belum bisa beli mobil? Kalau dikasih tahu, ngeles aja. Ada aja jawabannya. Makanya, Pak, waktu kecil dulu jangan suka ngelawan sama Eyang. Terus jangan suka ngeles. Nih, akhirnya nih dibalas sama anaknya sendiri. Udah pulang. Kalau yang Bapak tanyakan soal Farel dan juga Retro, sampai sekarang belum ada kabar, Pak. Jadi, kamu gagal meminta itu semua ke Fitri? Anak itu sangat keras kepala sekali, Pak. Kamu hanya belum tahu kelemahannya aja. Semua permulaan itu memang sulit. Tapi lama-lama kamu juga akan tahu gimana caranya mengolek anak itu. Baik, Pak. Nanti akan saya coba lagi. Untuk saat ini, tolong carikan saya nomor HP Farel.
Oke, Pak. Nanti saya usahakan. Tapi boleh saya nanya sesuatu yang pribadi? Tentu aja boleh. Kamu kan teman saya. Ngomong aja. Kita sekarang nggak bicara sebagai bos dan bawahan lagi. Apa sih yang mau kamu tanyakan? Pak, Bapak kan sudah punya banyak sekali uang. Mungkin bahkan sampai 7 turunan sekalipun, Bapak kan hidup bahagia tanpa harus mencari uang lagi. Tapi sekarang buat apa lagi sih Bapak selalu ngejar kesuksesan dan uang seperti sekarang ini? Dan Bapak mencari itu semua buat siapa? Pasti untuk kamu. Saya nanya serius, Pak. Kenapa saya masih saja nyajar-nyajar kesuksesan? Sebenarnya sih nggak ada alasannya. Kamu pernah dengar Alexander Agung kan? Raja yang ingin menguasai dunia. Dia juga nggak punya alasan kenapa dia ingin menguasai dunia. Dia punya obsesi untuk menaklukkan dunia. Sama seperti saya. Saya mau menaklukkan dunia di bidang periklanan. I see. Dan jawaban untuk pertanyaan keduamu, untuk siapa saya repot-repot cari uang? Jawabannya sederhana aja. Perempuan itu masih belum datang dalam kehidupan saya. Tapi kalau dia datang nanti, maka saya akan bilang sama kamu alasan kenapa saya masih cari uang. Pak. Sudah dulu ya Frida. Besok jangan lupa kasih saya nomor handphone Vero. Ya? Jangan lupa ya. Iya. Kenapa sih? Setiap telepon selalu aja ngomongin pekerjaan terus. Kapan masalah pribadi? Fit, gak makan siang? Makan dulu yuk. Kamu duluan aja ya, Tik. Aku masih banyak pekerjaan, nanti aku nyusul deh. Kalau kerjaan sih nggak akan ada habis-habisnya. Ayolah, makan dulu. Nanti kamu bisa kena mah loh. Pak Edo itu orangnya kayak gimana sih? Kok nggak pernah kelihatan di sini? Perusahaannya banyak. Dia bisa ngendalin perusahaan di sini cuma lewat telepon. Dia tinggal di state. Orangnya ganteng. Tapi ya gitu. Tegas sekaligus tegaan. Kalau Bu Frida itu? Orang kepercayaannya. Dia nge-handle semua urusan di sini atas kendalinya Pak Edo. Dengar-dengar sih mereka udah sahabatan sejak lama. Kayak teman masa kecil gitu. Bu Frida itu kayaknya respect banget sama Pak Edo. Bukannya emang semua bawahan itu harus respect sama bosnya? Ya nanti kamu lihat sendiri aja deh, Fit. Beneran bisa apa enggak kamu respect sama dia? Ya udah, kita makan di mana? Hai Fit, kita makan siang bareng yuk. Tapi Bu, aku duluan aja deh Fit. Mari Bu. Yuk, supaya hubungan atasan dan bawahan makin mencair, mendingan kita sekali-sekali makan bareng yuk. Aku tahu kok tempat makan yang enak di mana. Iya Bu. Kenapa sih Farel tuh kalau diajak nolak melulu? Mami kayak nggak kenal Farel aja. Dia itu kalau dapat proyek baru, semangatnya bukan main nih. Dia nggak bisa diganggu gugat. Iya, mungkin juga maksud Farel itu biar dia itu melupakan masalahnya sama Fitri kali ya, Pi. Pi, cobain deh. Enak banget. Papi tuh mikirin apaan sih? Papi kepikiran sama bulenya Fitri nih. Ya memang sih, Pi. Kita semua kan berdoa buat kesembuhan bulenya Fitri. Tapi walau bagaimana, tetap segala sesuatunya itu kita serahkan aja sama yang di atas. Bukan, Mi. Bukan itu yang Papi mau omongin. Tapi, Mami inget nggak? Fitri kan pernah bilang waktu bulenya mau koma, sebetulnya bulenya itu mau bicara sesuatu sama Fitri. Tapi nggak jadi, karena bulenya terlanjur koma. Paling bulenya mau bilang sama Fitri agar Fitri itu meninggalkan Farel. Bukan, Mi.
Papi yakin bukan itu. Hati kecil Papi bilang, bulinya Fitri memang mau menyampaikan sesuatu ke Fitri, tapi pasti bukan meninggalkan Farel. Kok Papi bisa seyakin itu sih, Pi? Udahlah, Mi. Lupain aja deh. Susah ngomong sama Mami. Feelingnya nggak tajam. Maksud Papi tuh apa sih? Papi tuh selalu aja ngeremehin Mami. Apaan sih? Malu kan diliatin orang. Gak apa-apa lah. Emang kenapa? Walaupun kita sudah puluhan tahun nikah, nggak boleh kayak orang pacaran. Nih, yuk. Bukan. Gitu dong. Ayo dong, Fit, nambah lagi. Katanya sini cumi goreng tepungnya enak loh. Udah, Bu. Kenyang kebanyakan. Kamu tuh harus makan banyak. Nanti sakit lagi. Apalagi kalau lagi deadline di Inferno. Pasti pulangnya sampai malam. Di Retro, kamu selalu pulang tepat waktu ya? Jarang lembur? Saya ini kan masih kuliah kalau sore. Jadi kantor suka ngasih saya dispensasi buat pulang cepet. Wah, bos kamu tuh baik banget ya. Pengertian banget lagi. Jangan-jangan kamu punya hubungan khusus ya? Pak Farel itu bukan cuman baik sama saya, Bu. Tapi dia baik sama semua karyawannya. Menurut saya, Pak Farel itu bos yang sangat ideal. Kamu tuh kayak sangat bangga sekali ya sama Pak Farel. Terus kenapa kamu resign dari Retro? Karena Pak Farel juga ngasih kesempatan sama saya untuk mengembangkan ilmu saya dan mencari pengalaman baru aja. Tapi kamu keluar baik-baik kan? Maksud saya, kamu masih berhubungan baik kan sama Pak Farel? Ya, sebagai mantan bos dan bawahannya, harusnya hubungannya nggak putus dong. Saya boleh minta nomor teleponnya Pak Farel? Kenapa, Fit? Maaf, Bu, untuk apa ya? Ya, untuk menjalin relasi aja. Berapa nomor teleponnya Pak Farel? Maaf, Bu. Saya nggak bisa ngasih tahu kalau saya belum minta izin sama orangnya. Fitri, saya juga nggak mungkin menyalahgunakan nomor ini. Saya tahu, Bu, tapi nggak etis aja. Kalau saya belum dapat izin dari orangnya, saya nggak enak. Dan saya nggak akan menyebarkan nomor Pak Farel sama siapapun. Atas nama cinta. Ya ampun, Kayla. Banyak banget. Kamu bilang bayi kamu perempuan. Kok ini kamu belanja untuk bayi laki-laki? Iya, Mah. Aku takut USG-nya salah. Soalnya ada loh teman aku. Waktu di USG katanya anaknya perempuan. Pas lahir malah laki-laki. Kok gitu, Tante? Ya, namanya juga hasil USG. Kan bisa salah, bisa juga benar. Aduh, aku pengen pipis nih, kebelet. Biasa kalau hamil tua pengen ke belakang mulu. Misi ya, Mah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, belanjanya banyak banget tuh. Ada bedak bayi, lotion, pampers. Buat siapa? Kamu pikir buat siapa? Buat papa? Ya bisa jadi. Kali aja Pak mau pakai pampers. Ngaco kamu. Ya apa? Namanya juga kalau orang udah semakin tua, itu kembali lagi seperti bayi. Ya pikirannya, terus kekuatan fisiknya. Kan sama aja. Lihat aja tuh panti jompo. Man, dasar ngaco kamu ya.
Ini untuk Kayla sama bayinya nanti. Wow. Tapi ngapain beli sekarang? Kan masih lama lahirannya. Ya mas, emang sih masih sebulan. Tapi kan nggak ada salahnya persiapan untuk nunggu kehadirannya dia. Pak, waktu Yuga lahir disiapin baju kayak gini nggak, Pak? Mana ada, Yuk. Papamu itu mana ada perhatian sama kamu. Iya, kamu papa nggak siapin apa-apa. Dari lahir sampai umur 2 bulan, kamu telanjang. Tuh. Wah, Tante Kayla, yang ini bagus, Tante. Iya, ntar yang ini ya, Tante. Kayla, apa ini nggak berlebihan? Pasti Aldo marah kalau tahu kamu belanja sampai begini banyak. Mama tenang aja ya, aku udah izin kok sama Aldo. Buku apa ini? Pulang kerja, Fitri pasti mau langsung kuliah. Kasihan juga kalau sampai ketinggalan. Sejak tahu bule tidak menerima Farel, aku berpikir bahwa ini adalah tantangan lain untuk aku berjuang demi cita aku. Dan aku menerima keadaan ini dengan ikhlas. Dari dasar hatiku yang paling dalam, aku memohon sama Allah supaya Dia memberi aku petunjuknya. Lalu aku memutuskan untuk berpisah sementara waktu dengan Farel. Tadinya aku takut apakah Farel akan menerima keputusan aku atau tidak. Apalagi selama ini Farel juga gak bisa jauh-jauh dari aku. Tapi hari itu aku jadi tahu bahwa Farel jauh lebih tegar dari yang aku bayangkan. Dia langsung menerima keputusan aku. Dia setuju dengan keputusan aku, dan dengan begitulah aku menjadi tegar. Hari ini aku dapat pekerjaan dan aku akan segera dapat membayar tagihan perawatan rumah sakit untuk bule. Terima kasih ya Allah. Aku berhasil menyelesaikan satu masalah. Dan aku akan segera mendapatkan Farel dengan izin Allah. Semua kekuatan dan harapan ini hanya untuk Farel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila, kamu kenapa? Apa ada perkembangan dengan bule? Belum, Umi. Bule belum ada perkembangan sama sekali. Bila sedih soalnya nggak sengaja baca buku hariannya punya Fitri. Kenapa dengan dia, Bil? Kayaknya nggak ada seorang pun yang rela berkorban selain Farel sama Fitri. Mereka berdua udah rela berkorban, Abah. Dan cinta mereka nggak ada duanya. Iya, Bil. Abah dan Umi janji, suatu saat kalau bule siuman dan keadaan kembali normal, Abah akan ngomong pelan-pelan sama bule. Semoga dia bisa merestui hubungan mereka, ya? Anak kita tuh lahir baru sebulan lagi. Dicicil dong belanjanya. Nggak perlu sebanyak dan semali nih. Ya terus aku harus gimana, Yang lebih penting lagi, kamu harus nyisin uang untuk kelahiran anak kita, Kayla. Aku nggak mau ya ngandelin orang tua kamu. Kamu tuh ngegampangin banget sih soal uang. Sifat boros kamu tuh harus dihilangin, Kayla. Iya, aku minta maaf. Kamu jangan marah-marah lagi dong, aku takut. Udah. Nangis lagi udah mau jadi ibu. Dewasa dikit dong kamu. Aldo, astagfirullahaladzim. Dok, ngapain kamu marah-marah begitu? Nggak boleh, Pak Mali, Dok.
ajain, ayo. Nggak mau? Mbak. Mas, dari kemarin tuh kamu diemin saya terus. Saya tahu saya salah, saya minta maaf, Mas. Tapi jangan kayak gini dong caranya. Saya bingung harus gimana sekarang. Mas Bram, jawab dong, Mas. Kamu pikir masalah kita bisa selesai kalau kamu diemin saya terus kayak gini? Enggak kan? Atau kamu sengaja menghukum saya? Atau apa sih, Mas? Saya nggak ngerti deh, Mas. Mas, jadi mau kamu apa sekarang? Kamu mau kita cerai? Maya, kamu ngomong apa? Kamu ngomong cerai di depan anak kamu, Maya? Maaf, Pi. Tapi saya udah nggak tahan ngadepin dia. Bram, Mami tahu kok. Kamu itu marah sama Maya pasti ada alasannya. Tapi tolonglah Bram, kamu terima dong maafnya Maya. Ya, kamu juga nggak bisa dong mendiamkan Maya terus-terusan. Maafin saya, Mi. Pi. Tapi kalau untuk ngelupain masalah itu, saya butuh waktu yang lama. Saya ingin segera maafin dia. Tapi nggak tahu kenapa kalau saya ingat masalah itu, saya makin sakit hati. Bram, Maya, ini masalah rumah tangga kalian berdua yang sebenarnya Papi dan Mami tidak berhak untuk ikut campur. Tapi kalau sudah genting seperti ini, Papi harus meluruskan. Halo? Ya, Do? Ada apa, Do? Apa? Kayla melahirkan? Tumben, Mbak, sendirian terus. Biasanya sama pacarnya. Kamu udah makan belum, Rel? Belum sayang, lagi banyak kerjaan. Kamu udah makan? Belum. Aku baru pulang dari kuliah. Jangan telat makan ya. Nanti cacing-cacing di perut kamu nangis-nangis kelaparan tuh. Kok SMS dari kamu kosong? Nah, Caci nggak tahu. Kalau handphone bisa MMS, aku mau kirim foto bibir aku. Bibir? Foto bibirku dikirim. Emangnya buat apaan? Ini anak masih aja lu, Gugu. Kerjain ah. Maksudnya, aku mau nyium kamu. Fit. Wah, juga Rel. Aku kangen banget sama kamu, Fitri. Aku juga kangen sama kamu, Rel.
Udah, jangan SMS-an terus. Selesaiin dulu kerja kamu. Ya istriku. Baik, suamiku. Ya, karena dia ingin semua karyawannya maju. Enak dong punya bos kayak dia. Dia beliin kamu makan siang sementara kamu ngerjain tugas kuliah. Dia itu bos apa pacar kamu sih, Fit? Aku pengen meluk anak aku. Aku pengen